Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur ini adalah hari kedua terakhir sebelum kita mengakhiri bulan September, Senin 29 September 2025. Saya bersyukur Tuhan terus memelihara hidup saya dan istri, dan saya berharap saudara juga terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan forward kepada sebanyak mungkin orang. Kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, silakan subscribe, dan sehingga saudara tidak miss dengan pelayanan kami. Biar saya berdoa, pelayanan kami di GB Immanuel yang berlokasi di West Sydney di Australia bisa menjadi berkat dimanapun saudara berada. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar dengan judul Kelegaan dari Hukum Taurat. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengajak para pendengar-pendengarnya yang adalah sebagian besar orang Yahudi yang begitu dibebani oleh hukum Taurat sehingga mereka menganggap itu sebagai jalan untuk keselamatan. Dan karena itulah Tuhan Yesus mengajak dengan ajakan yang sangat indah sekali, yaitu dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberikan tawaran ini kepada seluruh pendengarnya saat itu, karena mereka dibebani dengan berbagai macam aturan yang sedemikian ketat. Kalau saudara perhatikan, orang Yahudi itu mempunyai 613 hukum yang dijabarkan dalam seluruh hukum Taurat. Belum lagi tambahan-tambahan dari oral tradition atau hukum-hukum yang verbal yang diberikan dan dicatat. Belum lagi aturan mengenai hari Sabat, aturan mengenai korban dan sebagainya. Banyak sekali. Sehingga mereka hidup dalam kuasa legalisme, sehingga mereka merasa mereka tidak membutuhkan juru selamat. Dan Yesus menawarkan ajakan keselamatan. Kalau saudara membaca mulai dari ayat 25, di situ Tuhan Yesus mengajak agar orang-orang datang kepadanya agar diselamatkan. Seringkali justru guru-guru agama, ahli-ahli agama yang merasa diri mereka pandai tidak mengerti kebenaran ini. Tetapi justru kepada orang-orang kecil yang sederhana, yang memiliki pemikiran yang simple, justru mereka bisa mengerti dengan mudah dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bila hidup kita dibebani oleh berbagai macam peraturan-peraturan legalisme sebagai sarana untuk keselamatan, kita miss the point selama ini. Tuhan mau agar Tuhan bersama-sama memberikan tawaran keselamatan kepada kita. Keselamatan itu bisa kita terima dengan iman. Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, hukum Taurat memberikan seseorang beban yang begitu berat sehingga mereka tidak sanggup menanggungnya. Hukum Taurat tidak pernah diberikan sebagai sarana atau jalan keselamatan. Hukum Taurat diberikan sebagai cermin untuk menyatakan kekurangan kita untuk menggenapi dan melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena itulah Yesus berkata datang kepadanya. Sehingga pada saat kuk itu yang Yesus pasang bersama dengan dirinya, kita akan dimampukan untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, bukan dengan terpaksa atau karena kewajiban dan keharusan, tapi karena kita menyukainya. Saya berharap kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh providensi Tuhan mendengar renungan ini, terima Dia sekarang. Berhenti dari seluruh beban-beban religiositas saudara. Apakah itu mungkin saudara dari agama-agama lain yang memberikan aturan-aturan ketat agar saudara selamat. Tetapi di dalam Kristus saudara hanya perlu beriman, menerima Yesus dan korbannya yang sudah Dia lakukan di kayu salib bagi kita.
Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik yang Tuhan tuntut harus sempurna. Dan tidak ada orang yang sanggup melakukan itu kecuali Tuhan Yesus. Yesus sudah menggenapinya bagi kita, dan tugas kita adalah percaya dan menerima tawaran keselamatan yang Yesus sudah berikan bagi kita manusia berdosa. Haleluya, kiranya renungan firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, memberikan kita satu motivasi untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan dan membagikan juga tawaran keselamatan ini kepada orang-orang lain yang belum diselamatkan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.